Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Siro yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Dr. Siro akan berbagi kisah tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah ini ada di buku Rahiqul Maktum halaman 44. Di sini kita sedang membahas salah satu bagian dari Sirah Nabawiyah, yaitu sirah untuk bagian pengenalan geografi dan geopolitik. Pada waktu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam telah lebih dulu hidup di Mekah. Maka di sini kita akan mulai membahas terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Bunda Sarah pada waktu itu pergi menuju ke negeri Mesir. Nah, di sini bagi teman-teman yang sudah ada bukunya, bisa juga dibuka di buku yang berjudul Kisah-kisah Nubuat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukunya ini teman-teman, buku Kisah-kisah Nubuat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karya Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Di dalam buku ini diceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim dan Sarah dengan Raja Mesir yang zalim. Kisah nomor 5. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buku ini berisi hadis-hadis yang sahih. Semuanya berisi hadis yang sahih sehingga kisahnya pun sahih. Dan di sini diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dari kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi Ibrahim berhijrah bersama Sarah, lalu Ibrahim masuk ke dalam sebuah negeri yang di sana ada seorang raja atau penguasa yang zalim. Nah, ini hadisnya cukup panjang teman-teman. Kita coba ceritakan dalam waktu yang singkat. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah dan manfaatnya. Maka ketika menghadapi kondisi yang seperti itu, Nabi Ibrahim harus berhijrah ke negeri Mesir untuk menyebarkan risalah Islam atau risalah keimanan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berpesan kepada Bunda Sarah. Nabi Ibrahim tahu bahwa di Mesir ada raja yang zalim, raja yang suka merebut istri orang. Sarah diberitahu oleh Ibrahim bahwa raja Mesir ini tidak akan membunuh sang suami kalau bukan istrinya. Nabi Ibrahim kan sama Sarah suami istri. Nah, kalau Raja Mesir itu tahu bahwa Nabi Ibrahim itu suaminya Sarah, pasti Nabi Ibrahim akan dibunuh. Nah, maka Nabi Ibrahim menyiapkan sebuah siasat. Dan siasat ini disampaikan oleh Bunda Sarah. Nah, siasatnya seperti apa? Kita akan lihat. Kemudian Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah lalu melakukan perjalanan dan masuk ke negeri Mesir. Dan seperti yang sudah diprediksikan, mereka berdua pun ditangkap oleh pasukannya Raja Mesir. Pada waktu itu Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah ditanya, apa hubungan mereka? Maka Bunda Sarah pun menjelaskan bahwa hubungan mereka berdua adalah sebagai saudara. Nah, sebagai apa? Saudara. Maka ketika mendengar hal itu, Raja Mesir pun akhirnya tidak jadi membunuh Nabi Ibrahim karena sang raja mengira mereka berdua adalah saudara kakak beradik. Padahal teman-teman sekalian, yang dimaksud oleh Sarah mereka berdua itu saudara adalah mereka saudara dalam satu iman. Sahabat Dr. Sirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap yang dilakukan oleh Bunda Sarah ini dalam hasanah Islam disebut sebagai tauriyah. Ya, tauriyah. Tauriyah itu artinya satu kata bisa bermakna banyak. Sebagaimana yang tadi dikatakan, Sarah mengatakan bahwa beliau adalah saudaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, maka ketika itu ditangkap oleh sang raja, kan sang raja menangkapnya mereka berdua adalah saudara. Padahal yang dimaksud oleh Bunda Sarah adalah saudara dalam satu iman. Demikian. Nah, akhirnya mereka berdua dipisah oleh pasukannya Raja Mesir. Lalu Nabi Ibrahim pun ditempatkan dalam suatu tempat ya.
dalam beberapa kisah dikatakan bahwa Nabi Ibrahim ini dilepas aja begitu, dilepas karena sudah tidak dianggap lagi sebagai pengawalnya, jadi sudah dilepas saja. Nah, sedangkan Bunda Sarah disekap dalam satu ruangan khusus yang memang itu miliknya sang raja. Maka setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam sholat kepada Allah dan berdoa kepada Allah supaya istrinya diberikan keselamatan. Nah, di sisi lain Bunda Sarah juga melakukan hal yang sama. Bunda Sarah mencari cara bagaimana dia bisa tetap sholat dan berkomunikasi sama Allah. Tentu saja harus sembunyi-sembunyi. Dan ketika sang raja sudah memasukkan Bunda Sarah ke dalam ruangan, sang raja keluar ya. Sang raja mungkin siap-siap begitu untuk mencelakai Bunda Sarah karena sikapnya yang jahat, yang suka ngerebutin istri orang. Nah, maka sang raja pun meninggalkan tempat itu. Terus sang Bunda Sarah terus mencari air. Ternyata di kamar tersebut sudah ada kamar mandi dalamnya. Ya maklum ya, karena di dalam ruangan tersebut memang ruangannya raja, ruangan permaisuri, mungkin demikian. Nah, akhirnya Bunda Sarah terus mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat terus dilakukan. Bunda Sarah dalam kondisi yang suci. Sang raja pun masuk. Nah, sang raja masuk untuk bertanya kepada Sarah. Lebih tepatnya kayak mengajak berbuat yang senonoh begitu. Raja Mesir mengajak Bunda Sarah untuk berbuat senonoh. Tapi Bunda Sarah mengatakan, jangan dekati aku. Ya, jangan dekati aku, seperti ini. Nah, terus setelah itu Raja Mesir pun semakin berani dan dia semakin mendekati Bunda Sarah. Tapi Bunda Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang demikian, dalam suatu ruangan yang tidak ada orang kecuali hanya raja dan Bunda Sarah, besar banget kemungkinan Bunda Sarah akan dicelakai. Nah, maka Bunda Sarah tidak ada tempat bergantung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Bunda Sarah pun berdoa pada Allah supaya ditolong dari peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Maka sang raja ketika mendekati Bunda Sarah dan ingin menyentuhnya, maka kemudian tangannya pun tiba-tiba jadi beku. Ya, tidak bisa ngapa-ngapain, jadi sudah seperti stroke, ya, tidak bisa bergerak. Maka Bunda Sarah pun berdoa pada Allah dan dikabulkan. Tapi walaupun sang raja tidak bisa bergerak, dia masih bisa bicara. Dan sang raja ini takut. Kenapa bisa terjadi peristiwa yang demikian? Bukankah dia seorang raja? Nah, akhirnya terus sang raja pun mengatakan supaya lepaskan aku, aku janji tidak akan mencelakaimu. Maka Bunda Sarah pun berdoa lagi pada Allah, ya Allah, lepaskanlah dia sudah bertaubat. Nah, terus setelah itu sang rajanya bisa lepas kembali. Allah Subhanahu wa taala melepaskan itu lagi, melepaskan jeratannya itu. Lalu sang raja ini berniat yang buruk lagi. Sang raja mencoba untuk memperkosa Bunda Sarah, mencoba untuk mencelakai Bunda Sarah, mencoba merebut kesucian Bunda Sarah. Nah, untuk yang kedua kalinya Bunda Sarah juga berdoa, ya Allah, tolonglah aku. Maka Allah pun menghentikan perbuatan sang raja tersebut hingga yang kedua ini lebih parah. Ya, tidak hanya tangannya saja yang bermasalah atau kakinya saja, tapi seluruh tubuhnya sudah tidak bisa lagi berkata-kata lagi. Jadi dia sudah sangat takut, sudah ngeri banget itu. Nah, terus akhirnya sang raja pun mencoba untuk minta tolong pada Bunda Sarah. Tolong, lepaskan aku janji tidak akan melakukan itu lagi. Bunda Sarah pun berdoa kembali. Nah, ini akhlak yang luar biasa dari Bunda Sarah. Beliau punya sifat pemaaf yang luar biasa. Bunda Sarah mendoakan lagi. Ketika didoakan itu, sang raja pun lepas kembali, mencoba ganggu Bunda Sarah lagi. Nah, sampai ketiga kalinya. Dan yang ketiga ini sang raja sudah parah banget, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sudah mulai dari kepala sampai kaki sudah nggak bisa gerak. Dan sang raja kapok, udah ngomong itu udah nggak bisa. Dan disitulah Bunda Sarah yakin ya bahwa sang raja sudah kapok beneran. Bunda Sarah pun berdoa pada Allah lagi supaya Allah melepaskan hukumannya atas sang raja itu. Dan akhirnya
sang raja pun dilepaskan kembali oleh Allah. Nah, kemudian sang raja pun kapok ya, dan menyangka bahwa Bunda Sarah itu bukan manusia. Kata sang raja gini, caranya gini. Sang raja itu memanggil prajuritnya ya kan, yang tadi menangkap Bunda Sarah dan Ibrahim, lalu disidang sama sang raja. Terus sang raja Mesir mengatakan, kalian itu goblok ya. Dia itu bukan wanita, dia itu setan. Saking ininya, saking takutnya gitu. Nah, terus akhirnya Bunda Sarah pun dilepaskan, lalu Bunda Sarah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nah, teman-teman, sebelum dilepaskan, sang raja kan khawatir. Jangan-jangan nanti ketika Bunda Sarah keluar dari istana, dia berdoa lagi, terus dia kaku lagi. Nah, untuk mengatasi ketakutan itu, sang raja pun memberikan seorang budak ya, kepada Bunda Sarah. Budak ini kita kenal dengan nama Bunda Hajar ya. Nah, ini Bunda Hajar itu dulunya menurut kisah adalah budak dari Raja Mesir itu. Nah, terus akhirnya diberikan tuh Bunda Hajar kepada Bunda Sarah. Nah, akhirnya dengan demikian sang raja merasa tenang, sudah tidak hutang budi lagi. Bunda Sarah juga dilepaskan, ketemu sama Nabi Ibrahim. Bahkan ketika Bunda Sarah itu ketemu Nabi Ibrahim itu sedang berada dalam sebuah ruangan, dia sedang sholat juga. Bahkan ketika sholat, Nabi Ibrahim bisa memberikan isyarat bahwa dia sedang sholat ya. Wallahu a'lam ya, syariat zaman dulu seperti apa. Nah, dari sini teman-teman kita akan mencoba mengambil hikmah ya, hikmah yang insya Allah sangat berguna buat kita. Di sini akan saya bacakan hikmah yang dituliskan oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Hikmah yang pertama adalah bahwa istri para nabi senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita bicara hikmah, maka hikmah ini adalah sesuatu ilmu yang kita dapatkan ya. Yang kedua, orang mukmin harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi musibah dan ujian. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Bunda Sarah tadi. Bunda Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang pertama adalah istri para nabi dan rasul dijaga oleh Allah. Yang kedua adalah orang mukmin harus berlindung kepada Allah ketika menghadapi musibah dan ujian. Nah, hikmah yang ketiga adalah Allah memiliki kuasa yang sangat besar untuk mengalahkan musuh-musuh yang jahat. Nah, ini perlu dicatat teman-teman. Jadi kita nggak boleh kehilangan gantungan ya. Dalam arti kita harus senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang keempat adalah kadang seorang muslim itu terpaksa harus tunduk pada situasi yang mendesak. Sebagaimana yang tadi dilakukan Nabi Ibrahim. Dia terpaksa tunduk dengan kondisi. Ya, mau bagaimana lagi karena urusannya nyawa ya. Bahkan dalam Islam pun juga diberikan solusi kalau kita benar-benar terdesak. Misalnya ketika kita sedang perang tapi harus sholat kan, kita harus sholat khauf ya kan. Terus misalkan kita di tengah hutan nggak ada orang dan terpaksa harus makan makanan yang haram pun kita masih diberikan kesempatan di hari itu. Nah, yang kelima adalah kita boleh kok menerima hadiah dari orang yang zalim, bahkan orang kafir. Jadi boleh ya, nggak masalah kalau teman kita memberikan hadiah, kita terima nggak masalah. Terus yang nomor 6 adalah wudhu disyariatkan pada umat-umat sebelum kita ya. Yang ketujuh, dalam syariat Nabi Ibrahim kita boleh memberitahu orang saat kita sedang sholat. Ini keren banget nih. Tapi kita nggak boleh ya kalau sekarang ya, kalau kita sholat terus memberi isyarat ya, kita bisa batal sholatnya. Ya misalkan Allahu Akbar terus ini batal itu kayak gitu. Terus yang ke-8 adalah kita boleh memperbincangkan kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Ya, jadi ini tahadzuts bin nikmah. Jadi misalkan nih di belakang saya ada banyak buku. Ya, saya boleh cerita pada teman-teman bahwa ya alhamdulillah Allah memberikan nikmat pada kita. Terus yang terakhir adalah di sini Abu Hurairah memberitahukan bahwa Hajar adalah ibu dari orang-orang saya kurang tahu nomor 9 ini ya. Kalau letter luck-nya di sini adalah Abu Hurairah memberitahukan bahwa Hajar adalah ibu dari orang-orang yang ia ajak bicara, dan Abu Hurairah melewatkan hadis ini kepada mereka. Oh ya, karena ini kan hadis ya, jadi Abu Hurairah ini memberitahukan bahwa Hajar itu adalah ibu dari orang-orang yang ia ajak bicara. Wallahu a'lam. Nanti saya coba cek untuk yang teksnya asli. Ya,
Ini Masya Allah teman-teman, kisah Nabi Ibrahim ini kisah yang pendek, tapi semoga menginspirasi kita. Oke, barakallahu fikum. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri untuk kisah hari ini. Saya tutup dulu ya, karena kita akan sholat asar. Tetapi insya Allah kita akan lanjutkan kembali. Dan di sini juga sudah ada yang menyapa kita semua. Kita balas salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga teman-teman yang menyimak mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.